Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alifnya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu fuzzy logic. Di sini pada nomor 1, buatlah program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio menggunakan bahasa basic untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fuzzy. Pada fungsi keanggotaan terdapat 7, yaitu yang pertama kurva linear naik dan juga turun, kemudian kurva segitiga, yang ketiga kurva trapesium, keempat kurva bahu, kelima kurva S pertumbuhan dan juga kurva S penyusutan, yang keenam kurva lonceng yang terdiri dari kurva pi, kurva beta, dan juga kurva Gauss. Dan yang terakhir nomor 7 adalah operator OR, AND, dan juga NOT. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah dibuat pada Visual Studio. Di sini coba kita run. Nah, di sini terdapat 4 kurva yang terdiri dari kurva linear naik, kurva linear turun, kurva segitiga, dan kurva trapesium. Di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu kurva linear naik. Untuk bentuk dari grafik kurva linear naik seperti ini. Kemudian di sini terdapat nilai domain yang terdiri dari A dan B. A adalah nilai minimum dan B adalah nilai maksimum. Untuk nilai derajat keanggotaan maksimalnya adalah 1. Untuk cara menghitungnya adalah seperti ini. Ketika nilai X kurang sama dengan nilai A, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Dan begitupun juga pada tampilan kurva-kurva lainnya. Di sini terdapat rumus, dan rumus-rumus ini sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam program Visual Studio dan kemudian dikalkulasi pada program tersebut, sehingga hasilnya nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian pada tab kedua ini juga terdapat beberapa kurva, yaitu kurva bahu, kurva S pertumbuhan, kurva S penyusutan, dan kurva bentuk lonceng. Sama halnya dengan kurva pada tab 1 ini. Di sini terdapat beberapa rumus, dan rumus ini juga sudah dikalkulasi ke dalam program yang ada pada Visual Studio. Kemudian di sini pada tab 3 ini, di sini terdapat operator fuzzy yang terdiri dari operator AND, operator OR, dan operator NOT. Di sini saya akan jelaskan yang pertama, kurva linear naik. Di sini pada bentuk grafik bisa kita lihat pada grafik kurva linear naik dan juga grafik kurva linear turun. Di sini bisa kita lihat pada bentuk perbedaan dari bentuk grafik kurva linear naik dan juga kurva linear turun, di mana
pada nilai maksimum derajat keanggotaan kurva linear ini yaitu 1 yang terdapat di posisi B. Begitupun juga sebaliknya pada kurva linear turun ini nilai derajat keanggotaannya ini adalah 1 yang dengan posisi 1 ini pada titik A. Kemudian di sini kita juga bisa lihat perbedaan dari kedua rumus kurva linear naik dan juga kurva linear turun ini. Yang pertama, di sini pada rumus kurva linear naik, ketika X kurang sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Sebaliknya pada kurva linear turun, ketika nilai X lebih besar sama dengan B, maka nilai derajat keanggotaannya, mohon maaf, maksud saya di sini ketika nilai X kurang sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Jadi nilai kurva linear turun ini kebalikan dari kurva linear naik. Jadi maksud dari persamaan rumus ini di sini pada kurva linear naik ketika nilai X kurang sama dengan 0 berarti berada di antara sini. Nah, kenapa di sini nilainya 0? Karena nilai derajat keanggotaannya ini menunjukkan derajat nilai keanggotaannya ini adalah 0. Kemudian pada kurva linear naik, ketika nilai X kurang sama dengan A, yaitu berada di sini, maka nilainya adalah 1. Karena mengapa? Karena ini. Pada grafik kurva linear turun, nilai maksimumnya adalah 1. Mungkin di sini bisa kita langsung simulasikan. Di sini pada kurva linear naik, nilai minimumnya kita set 4. Di sini pada kurva linear turun, pada nilai minimumnya juga kita samakan, yaitu 4. Nah, kemudian di sini pada nilai maksimumnya kita set 10. Di sini juga kita set 10. Nah, kemudian pada nilai X ini nantinya kita implementasikan di persamaan yang pertama ini ya. Pada nilai X di sini kita set 2. Di sini juga 2. Nah, nantinya pada hasil ini nanti harusnya dia 0 karena nilai X 2 ini kurang dari nilai A yaitu 4. Nah, kemudian di sini pada kurva linear turun hasilnya nanti akan 1. Nah, di sini coba kita hitung. Nah, terlihat bahwasannya hasilnya sudah benar ya. Next kita lanjut. Di sini pada nilai B, nilai B ini yaitu nilai di antara A sampai B. Pada rumus nilai B ini ketika A kurang sama dengan X atau X kurang sama dengan B, maka rumusnya di sini yaitu X kurang A per B min A. Begitupun juga pada kurva linear turun pada nilai B, A
Ketika nilai A kurang sama dengan X dan X kurang sama dengan B, maka rumusnya adalah B min X per B min A. Rumus ini bisa kita lihat kebalikan dari rumus kurva linear naik. Jadi di sini misalkan contoh X ini kita beri nilai 6. Di sini juga kita beri nilai 6. Jadi di antara nilai A dan juga B. Coba di sini kita hitung. Nah, maka di sini didapatkan hasil untuk kurva linear naik yaitu 0,3 sekian, dan juga kurva linear turun didapatkan hasil 0,6 sekian. Hasil ini didapatkan dari pada kurva linear naik ini bisa kita lihat didapatkan hasil 0,3 sekian karena misalkan di sini kan sebelumnya nilai X ini kita set nilai 6. Misalkan 6 ini berada di sini. Nah, kemudian ketika kita tarik ke atas, maka didapatkan hasil sekitar segini ya. Jadi sekitar 0,33 sekian. Begitupun pada kurva linear turun, di sini sama, pada nilai X kita set nilai 6. Misalkan 6 itu berada di sini. Jadi untuk A ini adalah 4 dan B adalah 10. Jadi 6-nya misalkan berada di sini. Ketika kita tarik garis ke atas, yang terjadi di sini kita bisa mendapatkan nilai sekitar 0,6. Jadi seperti itu. Kemudian di sini pada kurva segitiga terdapat 3 nilai domain. Yang pertama, nilai A ini adalah nilai minimum. Kemudian B ini adalah nilai puncak atau nilai tengah. Dan nilai C ini adalah nilai maksimum. Kemudian di sini pada rumus di sini menunjukkan ketika X kurang sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. Jadi maksud dari persamaan ini hasilnya 0 ya. Jadi maksud dari persamaan ini ketika X ini kurang sama dengan A, misalkan X berada di sini, dia ini kan tidak ikut himpunan siapa-siapa, jadi di sini nilai 0. Jadi maksudnya dia tidak ikut himpunan A, B, dan juga C. Begitupun pada nilai X ini ketika lebih besar sama dengan C, misalkan X berada di sini, dia juga tidak ikut siapa-siapa, maka nilainya adalah 0. Seperti itu. Di sini bisa kita langsung set nilai untuk nilai A. Misalkan di sini kita set nilai 5. Kemudian B adalah 10 dan C kita beri nilai 15. Nah, di sini pada nilai X misalkan di sini kita beri nilai 2 ya. Nah, 2 ini harusnya nanti hasilnya 0. Karena dia masih di bawah nilai A. Coba di sini kita hitung. Nah, alhasil dia akan mendapatkan hasil 0. Karena itu tadi nilai X, nilai 2 ini dia masih di bawah nilai A. Jadi nilai X ini misalkan kita gambar pada grafik, 2 berarti
posisi dia berada di sini. Nah, dia kan ini tidak ikut himpunan mana-mana, tidak ikut himpunan A, B maupun C. Jadi dia akan bernilai 0. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nilai X-nya ketika eh, ini coba ya kita set nilai X-nya ini adalah 16. Jadi nilai X ini lebih besar dari nilai C yaitu 15. Harusnya dia nantinya hasilnya adalah 0. Coba kita hitung. Nah, benar, ternyata di hasilnya 0. Karena mengapa? Karena nilai X 16 ini ketika kita gambarkan pada grafik, dia berada di sini. Dia lebih besar daripada nilai C yaitu 15, karena dia di sini tidak ikut himpunan mana-mana. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Kemudian di sini ketika kita ingin menghitung nilai domain antara A sampai B, jadi di sini pada nilai X nanti kita di sini coba kita set 7. Sini 7. Jadi di antara nilai A dan juga B ya. Coba kita hitung. Nah, di sini dapatkan hasil 0,4. Karena mengapa? Di sini bisa kita lihat dari rumus. Di sini ketika A kurang sama dengan X, yaitu ketika 5 ini kurang sama dengan 7, dan kemudian 7 kurang sama dengan B yaitu 10. Jadi untuk nilai A ini 5 dan juga nilai B ini adalah 10. Maka pada persamaan rumus ini yaitu X min A per B min A. Jadi hasil 0,4 ini sekitar maksud saya hasil dari 0,4 ini dia berada di sini. 5 nilai A ini tadi kan 5, X adalah B adalah 10. Kemudian kita set 7. 7 berarti sekitar di sini. Nah, di sini ketika kita tarik garis ke atas, maka didapatkan hasil 0,4. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0,4, yaitu sekitar sini. Nah, kemudian misalkan di sini ketika kita ingin nilai hasil dari derajat keanggotaan ini, misalkan kita ingin mendapatkan hasil 1, jadi nilai X ini kita samakan saja dengan B, yaitu nilai tengah ini atau nilai puncak. Di sini kita samakan 10 ya. Nah, hasilnya nanti dia pastinya akan 1. Nah, karena mengapa? Karena di sini pada nilai domain B ini titik puncaknya yaitu derajat keanggotaannya adalah 1. Kemudian di sini ketika kita ingin menghitung nilai domain antara B dan C. Di sini kita set pada nilai B adalah 10 dan C adalah 15. Nah, di sini coba kita set X ini kita set 12, jadi 13 saja. Nah, misalkan 13 ya, jadi dia berada di antara sini. Nah, coba kita hitung. Nah, maka didapatkan hasil 0,4.
X ini misalkan coba kita rubah 12. Nah, dapatkan hasil 0,6. Hasil ini didapatkan dari di sini kan tadi X kita set nilai 12. B ini adalah 10, nilainya adalah 10, C ini nilainya adalah 15. Jadi X nilainya adalah 12, yaitu dia berada di sini. Ketika kita tarik garis ke atas, maka bisa kita lihat pada grafik didapatkan hasil 0,6, yaitu sekitar sini ya, 0,6. Kita tarik garis lurus, yaitu dia sekitar berada di sini. Nilai derajat keanggotaannya adalah 0,6. Nah, kemudian di sini terdapat kurva trapesium. Pada kurva trapesium ini dia hampir sama dengan kurva segitiga, namun pada kurva trapesium ini dia memiliki 4 domain, yaitu pada nilai maksimumnya berada pada domain A dan nilai minimumnya nilai minimumnya berada di domain A dan nilai maksimumnya adalah domain D. Untuk domain B dan C ini adalah nilai di antara A dan juga D. Nah, jadi bisa kita lihat dari rumus ketika nilai X kurang sama dengan A, yaitu di sini, atau nilai X lebih besar sama dengan D, yaitu di sini, maka dia tidak memiliki himpunan apa-apa. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, di sini langsung saja kita set pada domain A, kita beri nilai 5. Kemudian di sini pada domain B kita beri nilai 10. Domain C kita beri nilai 15. Kemudian yang terakhir domain D kita beri nilai 20. Nah, di sini kita coba pada nilai X ini kita beri nilai 2. Harusnya dia nilai 0 karena 2 dia berada di sini. Jadi dia tidak ikut himpunan manapun. Coba kita hitung. Yap, betul sekali. Di sini didapatkan hasil 0 karena dia tidak mengikuti himpunan manapun. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, di sini kemudian ketika kita ingin menghitung nilai derajat keanggotaannya, misalkan di sini kita ingin menghitung domain antara domain A sampai dengan, kemudian di sini pada nilai X coba kita set nilai 21. Jadi kita beri nilai lebih besar dari nilai domain D, yaitu 20. Harusnya nantinya dia akan bernilai 0. Coba kita hitung. Ya, didapatkan hasil nilai derajat keanggotaan 0 karena nilai 21 ini dia lebih besar dari D, yaitu berada di sini. Dia tidak ikut himpunan manapun. Oke, sudah saya rubah. Pada kurva bentuk lonceng ini dia terdapat 3 bentuk kurva. Yang pertama yaitu kurva pi, kurva beta, dan juga kurva Gauss. Di sini kita coba berpindah ke kurva bahu terlebih dahulu. Nah, di sini pada kurva bahu bisa kita lihat
Pada bentuk grafik pada kurva bahu ini, di sini adalah bahu kiri dan juga bahu kanan. Pada kurva bahu ini bisa kita lihat dari bentuk grafik, mengapa dia disebut kurva bahu, karena dia mempunyai bahu berada di atas ini. Ini adalah kurva bahu kiri dan juga bahu kanan. Ini harusnya ada tulisannya, cuma kepotong, nggak apa-apa. Nah, di sini pada domain A, dia mempresentasikan sebagai bahu kiri, dan pada domain B dia mempresentasikan pada bahu kanan. Nah, di sini bisa kita lihat pada rumus kurva bahu. Ini kurang terlihat ya. Saya bacakan aja. Di sini rumusnya yaitu ketika X kurang sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B, maka dia bernilai 1. Jadi di sini ketika kita beri nilai A ini adalah 5 dan B ini adalah 10. Nah, di sini pada nilai X, misalkan di sini kita beri nilai 2 ya. Harusnya dia nanti akan bernilai 1 pada hasil 1. Nah, sudah betul. Mohon maaf tadi ternyata ada kesalahan pada program. Nah, di sini bisa kita lihat pada hasil 1 dan juga hasil 2. Di sini hasil 1 menunjukkan nilai 1. Karena mengapa? Di sini bisa kita lihat pada nilai X ini tadi 2 ya. Nah, masih tetap sama hasilnya. Di sini pada nilai X bernilai 2. Nah, kita lihat rumus kembali. Nah, di sini ketika X kurang sama dengan A, jadi ketika 2 ini kurang sama dengan 5, jadi 2 dia berada di sini ya. Kemudian A bernilai 5 dan B bernilai 10. Nah, 2 dia ada di sini. Maka dia akan bernilai 1. Untuk hasil 1 ini yaitu dia berada di bahu kiri, dan hasil 2 ini 0. Karena mengapa? Karena hasil 2 ini dia berada di bahu kanan. Karena X ini bernilai 2, jadi kurang dari 10 ya. Jadi di sini 10 berada di sini. Dia masih jauh. Makanya untuk hasil 2 ini didapatkan nilai keanggotaan 0. Seperti itu. Kemudian di sini misalkan nilai X ini kita set ke nilai 12. Nah, bisa kita lihat, kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat pada hasil pertama ini dia mendapatkan nilai 0 dan hasil 2 mendapatkan nilai 1. Karena mengapa? Karena di sini pada nilai X kita set nilai 12. Jadi nilai 12 ini di sini bisa kita lihat pada rumus ketika X lebih besar sama dengan B. Jadi ketika 12 ini lebih besar dari 10, maka didapatkan hasil pada bahu kiri nilai derajat keanggotaannya adalah 0, dan pada bahu kanan nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, kemudian di sini misalkan ketika kita ingin mencari nilai domain antara domain A dan juga domain B, di sini kita bisa set
nilai X. Di sini kita beri nilai 7 misalkan. Nah, nilai A ini kan dia 5 dan nilai B ini adalah 10. Di sini coba kita hitung. Nah, didapatkan hasil 1 adalah 0,6, hasil 2 adalah 0,4. Karena nilai ini didapatkan dari kita bisa lihat dulu pada hasil 1. Di sini sebelumnya nilai X ini kita beri nilai 7. Nilai A ini tadi kan 5. Nilai B ini 10. Jadi nilai X itu 7, berarti sekitar dia berada di sini. 5, 6, 7 di sini. Nah, didapatkan hasil 1 adalah 0,6. Nah, di sini ketika kita tarik garis lurus ke atas, dia mendapatkan hasil sekian, yaitu nilai derajat keanggotaannya adalah 0,6. Ini untuk bahu kiri. Kemudian untuk bahu kanan, hasil 2 ini pada nilai X dia bernilai 7. Jadi dia sekitar sekian ya, 5, 6, 7. Nah, segini ya. Nah, jadi ketika kita tarik garis lurus ke atas, dia didapatkan sekian. Nah, dia didapatkan nilai derajat keanggotaannya adalah 0,4. Ini untuk bahu kanan. Kemudian di sini kita beralih ke kurva S pertumbuhan. Di sini bentuk grafiknya tidak terlalu kelihatan ya. Untuk bentuk grafik kurva S pertumbuhan itu sendiri seperti ini. Jadi untuk bersama rumusnya, ketika X kurang sama dengan A, maka dia akan bernilai 1. Nah, di sini coba kita langsung simulasikan. Untuk nilai A kita beri nilai 5, kemudian B kita beri nilai 10. Nah, untuk C biarkan 0 saja, sementara kita beri nilai 0. Nah, mengacu pada rumus ini, jadi ketika nilai X kurang sama dengan A, maka dia akan bernilai 1. Jadi misalkan di sini kita beri nilai 2. Nah, ketika kita hitung maka didapatkan hasil 1. Nah, hasil 1 ini didapatkan dari sini. Bisa kita lihat untuk grafik kurva S pertumbuhan. Nah, nggak begitu kelihatan ya. Tunggu sebentar, saya rubah dulu untuk bentuk grafiknya. Nah, di sini untuk gambarnya sudah saya rubah, gambar grafiknya. Nah, kita masukkan dulu nilainya tadi untuk A. Kemudian B adalah 10. Nah, di sini misalkan tadi kan rumusnya X kurang sama dengan A, maka hasilnya 1. Di sini coba kita beri nilai 2 pada X. Coba kita hitung ya.
maka didapatkan hasil 1. Karena mengapa hasil ini didapatkan dari ini? Coba kita lihat pada gambar grafik kurva S pertumbuhan. Nah, di sini untuk 5 tadi kan di domain A, kemudian 10 di domain B. Maka ketika X kita beri nilai 2, jadi 2 dia di sekitar sini ya. Dia tidak termasuk himpunan A, B, maupun C. Nah, jadi dia ketika kita tarik garis ke atas, maka didapatkan hasil nilai keanggotaan 1. Nah, kemudian di sini ketika X kita beri nilai 7 dah. Kita beri nilai 7, maka didapatkan hasil tetap 1 ya. Nah, hasil 1 bisa kita lihat dari gambar grafik. Nah, ini ya, ketika dilihat dari rumus tadi, ketika X berarti 7 kurang sama dengan 5, maka dapatkan hasil 1 ya. Oke. Oh ya, di sini coba untuk domain C kita juga kita beri nilai juga 15 gitu ya. Nah, coba kita hitung. Nah, maka didapatkan hasil 0,08. Hasil ini didapatkan karena di sini coba kita lihat untuk domain A 5, domain B 10, domain C 15. Dan nilai X-nya adalah 7. Jadi 7 itu dia sekitar di sini ya. Ketika kita tarik garis ke atas, nah ini dari grafik, bentuk garis grafik ini dia berada di sekitar sini ya. Jadi maka didapatkan nilai keanggotaan yaitu 0,08. Di sini pada bentuk grafik seperti ini. Jadi kurva S penyusutan ini dia kebalikan dari kurva S pertumbuhan. Kita lihat dulu dari bersama rumusnya. Di sini ketika X kurang sama dengan A, dia bernilai 1. Dia sama dengan kurva S pertumbuhan. Jadi di sini coba nilai A kita masukkan nilai 5. Kemudian di sini B 10 dan C 15. Nah, ini tadi untuk rumus X kurang sama dengan A. Jadi A-nya 5. Di sini coba kita set 2. Coba kita hitung. Nah, ya didapatkan nilai 1. Karena bisa kita lihat dari bentuk grafik, A-nya berada di sini ya. A-nya di sini. Kemudian ini A, B, C-nya nggak ada ya. Mohon maaf, mungkin saya rubah terlebih dahulu untuk gambar grafik ini. Nah, kita lanjut untuk kurva S penyusutan. Di sini tadi 5. Kemudian B 10, C 15. Nah, tadi kan rumusnya X kurang sama dengan A bernilai 1. Kita set 2. Di sini kita hitung maka bernilai 1. Kemudian ketika X lebih besar dari A, coba
di sini kita beri nilai 6. Kita hitung, maka didapatkan hasil 0,98. Coba kalau 7 0,92 0,82. Nah, jadi 0,82 ini didapatkan hasil dari A tadi bernilai 5, kemudian B bernilai 10 dan C 15. Jadi 8 dia antara sini ya. 5, 6, 7, antara sini 8 sini. Kemudian kita tarik garis ke atas. Nah, yang terjadi dia berada di posisi sini. Ketika kita tarik garis ke samping, maka didapatkan hasil derajat keanggotaan 0,82. Nah, kemudian yang kedua, pada rumus kurva S penyusutan, ketika A kurang sama dengan X atau X kurang sama dengan B. Nah, ini tadi ya, ketika A adalah 5 kurang sama dengan X. Jadi misalkan di sini X-nya 8. Jadi ini 5. Nah, dengan didapatkan bersama rumus yaitu 1 min 2 dalam kurung X min 0 per C per A. Jadi dapatkan hasil sekitar 0,82. Nah, ketika X kurang sama dengan B, dia tetap sama ya. Tetap sama. Kemudian untuk C ketika ini ya B kurang sama dengan X. Nah, misalkan kita mencari nilai antara B dan C. Nah, jadi di sini untuk B yaitu 10, X itu 8. Ketika 10 kurang sama dengan 8 atau 8 kurang sama dengan 15. Nah, maka didapatkan hasil 0,82. Nah, kemudian pada bersama rumus yang terakhir, ketika X lebih besar sama dengan C. Nah, di sini misalkan kita beri nilai 17. Coba kita hitung. Nah, dapatkan hasil 0. Karena mengapa? Di sini ketika nilai 17 ini lebih besar dari C, maka dapatkan hasil 0. Jadi di sini kan sebelumnya kita batasi. Di domain C ini kita bernilai 15. Kemudian ketika X lebih besar dari C, yaitu 15, maka dia tidak mengikuti himpunan manapun. Jadi maka didapatkan hasil nilai derajat keanggotaan yaitu 0. Kemudian di sini kita lanjut ke kurva bentuk lonceng. Di sini yang pertama kita coba yang kurva pi. Nah, untuk kurva pi sendiri ini terdapat rumus, dan selanjutnya yang terakhir kurva S. Di sini terdapat kurva bentuk lonceng. Jadi kurva bentuk lonceng ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kurva pi, kurva beta, dan juga kurva Gauss. Di sini untuk rumus perhitungan tidak saya tampilkan dikarenakan tempatnya yang kurang ya. Jadi untuk rumus nanti saya beritahu. Jadi nanti saya tunjukkan untuk rumus dari kurva bentuk lonceng ini. Yang pertama di sini kurva pi.
Pada kurva pi itu sendiri, di sini terdapat 3 bagian domain, yaitu yang pertama domain A dari sebelah kiri ini, kemudian yang tengah ini Yau atau bisa disebut dengan gamma, kemudian domain C berada di sini sebelah kanan. Jadi di sini untuk rumusnya seperti ini ya. Jadi rumus ini sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam program Visual Studio. Di sini bisa kita coba langsung isikan nilai. Untuk A kita bernilai 5, untuk Yau 10, kemudian C adalah 15. Nah, di sini untuk rumusnya dia hampir sama dengan kurva-kurva sebelumnya. Jadi ini untuk 0 berada di sini ya. Ini untuk domain A, B, dan juga C. B ini bisa kita artikan sebagai Yau, titik tengah atau gamma. Nah, jadi di sini misalkan nilai X kita beri nilai 2. Nah, maka coba kita hitung. Dia tetap dapatkan hasil 0 ya. Karena nilai X dia kurang dari 5 ya. Jadi 5 dia berada di sini, kemudian X2 berada di sebelah sini. Nah, jadi dia ikut himpunan 0. Kemudian di sini ketika kita ingin mencari nilai antara A dan juga titik tengah Yau. Nah, di sini coba kita beri nilai X-nya adalah 6. Coba kita hitung. Nah, dapatkan hasil 0,28. Jadi 0,28 ini 5 di sini, 10 di sini, 5, 6. Nah, ketika kita tarik garis ke atas, dapatkan hasil 0,28. Nah, untuk titik tengah ini adalah 0,5. Oh, jadi di sini ya. Mohon maaf di sini ya tadi ya. Untuk X-nya adalah 6. Nah, kemudian di sini ketika kita mencari nilai yang sama, misalkan di sini kita ingin hasilnya adalah 1. Di sini untuk X-nya kita samakan saja dengan Yau. Nah, maka didapatkan hasil 1. Kemudian di sini untuk kurva Gauss, untuk kurva Pi tadi seperti ini ya. Kurva Pi dan juga kurva Gauss, dia rumusnya sama, tetapi dari bentuk grafiknya dia agak sedikit berbeda. Untuk kurva Pi, bentuk grafiknya dia lebih menonjol ke atas. Kalau untuk kurva beta, sebentar. Nah, ini ya untuk kurva bentuk lonceng. Untuk kurva Pi bentuknya seperti ini. Kurva beta dia seperti ini, dan juga kurva Gauss seperti ini. Nah, untuk kurva Gauss dia agak sedikit berbeda ya bentuknya. Dia agak lebih ramping ya di bagian tengah. Untuk rumusnya sama. Jadi di sini misalkan nilai X ini kita beri
nilai 16. Jadi lebih dari nilai C. Maka didapatkan harusnya dia maka bernilai 0. Nah, karena mengapa? Karena nilai X dia lebih besar dari C. Jadi untuk nilai C dia berada di sebelah sini. Dan nilai X dia sedikit ke kanan. Jadi dia tidak ikut himpunan manapun, maka bisa dapat disimpulkan untuk nilai keanggotaan didapatkan hasil 0. Kemudian lanjut di sini adalah macam-macam operator himpunan fasi. Yang pertama di sini terdapat operator AND, yang kedua operator OR, dan yang ketiga adalah operator NOT. Nah, kemudian di sini pada operator AND dia didapatkan nilai minimum ya. Nilai minimum dari nilai A dan juga B. Jadi misalkan begini. Di sini pada nilai A kita beri nilai 5, kemudian B kita beri nilai 10. Maka ketika kita hitung, dia akan mengambil nilai minimum, yaitu nilai A, 5. Kemudian untuk operator OR. Operator OR ini kebalikan dari operator AND. Jadi di sini ketika A ini kita beri nilai 5, kemudian B kita beri nilai 10, maka ketika kita hitung didapatkan nilai yang terbesar atau nilai maksimal, yaitu B, 10. Nah, kemudian yang terakhir untuk operator NOT ini adalah hasil perkalian dari 1. Nah, jadi NOT itu adalah 1. Nah, di sini ketika X kita bernilai 0, ketika kita hitung maka akan mendapatkan hasil atau nilai 1. Kemudian di sini ketika kita beri nilai 1 pada X, ketika kita hitung maka kebalikannya dia akan bernilai 0. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk bagaimana cara menghitung nilai keanggotaan fasi dari grafik-grafik sebelumnya, kemudian cara menghitung operator himpunan fasi yang terdiri dari operator AND, OR, dan juga NOT. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.